Masa nifas adalah masa yang dilalui oleh seorang perempuan yang dimulai setelah melahirkan hasil konsepsi, yakni bayi dan plasenta, dan berakhir hingga 6 minggu setelah melahirkan. Selanjutnya masuk pada perubahan fisiologis pada masa nifas. Di sini ada 8 perubahan. Yang pertama, perubahan pada sistem reproduksi. Nah, di sini secara keseluruhan disebut dengan proses involusi, yang mana di sini ada proses involusi uteri, yang di sini yang dimaksudkan itu uterus itu kembali pada bentuk semula seperti sebelum hamil dan persalinan. Yang kedua ada perubahan vagina, vulva, dan perineum. Nah, vagina dan vulva itu mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar pada saat persalinan. Sehingganya dari penekanan tersebut, vulva dan vagina mengalami kekenduran. Nah, yang kedua ada perubahan sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan ini, ibu menjadi lapar dan siap untuk makan pada 1-2 jam setelah bersalin. Yang ketiga, perubahan pada sistem perkemihan. Nah, dinding saluran kencing itu memperlihatkan edema dan hiperemia, yang mana di sini menimbulkan obstruksi pada uretra sehingga terjadi retensio urin. Kemudian yang keempat ada perubahan pada sistem muskuloskeletal. Nah, di sini itu striae pada abdomen tidak menghilang secara sempurna, tetapi dia itu berubah menjadi samar atau halus dan ada garis putih keperakan atau yang kita kenal dengan stretch mark. Kemudian abdomen juga menjadi lembek setelah bersalin karena selama persalinan itu kan abdomen itu mengalami peregangan. Yang kelima, perubahan pada sistem endokrin. Di sini ada oksitosin. Nah, oksitosin ini di dalam sirkulasi darah dia menyebabkan terjadinya kontraksi otot uterus, dan pada saat yang bersamaan juga dia membantu proses involusi uterus. Kemudian ada yang berikut prolaktin. Nah, penurunan estrogen menjadikan prolaktin dikeluarkan oleh glandula pituitari anterior bereaksi terhadap alveoli dari payudara sehingga dia menstimulasi produksi ASI. Nah, yang berikut ada HCG, HPL, estrogen, dan progesteron. Itu tingkat ketika plasenta lepas dari dinding rahim atau uterus itu lahir, dan tingkat hormonnya itu menurun pada darah ibu itu kurang dari 1 minggu normalnya. Nah, kemudian ada pemulihan ovulasi dan menstruasi. Nah, pada ibu yang menyusui, ovulasi itu jarang terjadi dalam waktu sekitar 20 minggu. Tapi pada ibu yang menyusui untuk 6 bulan itu jarang terjadi di atas 28 minggu. Sedangkan pada ibu yang tidak menyusui, ovulasi dan menstruasi ini dia terjadi biasanya sekitar 7-10 minggu. Nah, yang keenam ada perubahan TTV. Di sini ada denyut nadi, pernapasan, tekanan darah, dan temperatur. Nah, di sini ini DPTTV ini bisa menurun setelah melahirkan. Yang ketujuh ada perubahan sistem kardiovaskular. Nah, pada beberapa hari setelah persalinan, fibrinogen, plasminogen, dan faktor pembekuan darah itu menurun cukup cepat. Tetapi darah juga lebih mampu untuk melakukan koagulasi terhadap peningkatan viskositas dan bisa mengakibatkan resiko trombosit. Yang kedelapan, perubahan sistem hematologi. Di sini leukositosis meningkat dan jumlah sel darah putih itu bisa mencapai sejumlah 15.000 pada saat persalinan dan akan tetap meningkat pada beberapa hari pertama postpartum. Jumlah sel darah putih juga bisa dapat mengalami peningkatan lebih lanjut mencapai 25.000 sampai dengan 30.000 sesuai dengan keadaan patologi dari si ibu. Dan itu ketika si ibu mengalami partus lama. Senam nifas adalah latihan yang dilakukan 24 jam setelah melahirkan dengan gerakan yang disesuaikan kondisi ibu setelah melahirkan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi ibu pada saat masa nifas.
Nah, perlu kalian ketahui bahwa manfaat dari senam nifas itu sendiri adalah memulihkan otot dasar panggul dan meningkatkan otot dinding-dinding perut dan mencegah dari komplikasi. Manfaat lain yaitu mempercepat penyembuhan rahim dan juga mempercepat kembali pemulihan ke bagian-bagian yang normal. Selanjutnya yaitu upaya penyelesaian masalah pada ibu nifas dengan senam nifas. Nah, untuk prosedur senam nifasnya seperti gambar di samping ini. Yang pertama yaitu berbaring dengan lutut ditekuk, kemudian tempatkan tangan di atas perut di bawah area iga-iga dan tarik napas dalam dan lambat melalui hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Yang kedua, seperti gambar di samping, yaitu berbaring telantang dengan lengan dikeataskan di atas kepala, kemudian telapak tangan terbuka ke atas. Selanjutnya yaitu kendurkan sedikit lengan kiri dan regangkan lengan kanan, berbarengan dengan rilekskan kaki kiri, kemudian regangkan kaki kanan. Yang ketiga, seperti gambar di samping, yaitu berbaring telantang dengan kaki sedikit diregangkan, kemudian tarik dasar panggul, tahan selama 3 detik, kemudian rileks. Yang keempat, memiringkan panggul, kemudian berbaring, lutut ditekuk, kencangkan otot-otot perut hingga tulang punggung mendatar, kemudian kencangkan otot-otot bokong, tahan 3 detik, kemudian rileks. Yang kelima, yaitu berbaring dengan kedua lutut ditekuk, kemudian lengan dijulurkan ke lutut, angkat kepala dan bahu kira-kira 45 derajat, kemudian tahan selama 3 detik dan rileks. Nah, yang keenam, posisi sama seperti sebelumnya, hanya saja tempatkan lengan lurus di luar lutut kiri. Yang ketujuh, berbaring telantang dengan meletakkan lengan di bawah kepala, kemudian angkat kedua kaki sehingga pinggul dan lutut mencapai badan semaksimal mungkin. Kemudian angkat dan luruskan kedua kaki secara vertikal, kemudian turunkan kembali ke lantai dengan perlahan-lahan. Yang kedelapan, berbaring telentang dengan kedua kaki terangkat ke atas dengan cara meletakkan kursi di ujung kasur, kemudian badan agak melengkung dan paha dan kaki bagian bawah agak sedikit ke atas, dan lakukan gerakan pada ujung-ujung jari kaki seperti mencakar dan meregangkan. Lakukan latihan ini selama setengah menit. Yang kesembilan, gerakan ujung kaki secara teratur seperti lingkaran dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Melakukan gerakan ini selama setengah menit. Yang kesepuluh yaitu lakukan gerakan telapak kaki kiri dan kanan lalu ke atas dan ke bawah seperti menggergaji. Lakukan gerakan ini selama setengah menit. Yang ke-11 yaitu tidur telentang dengan kedua tangan bergerak secara bebas, kemudian lakukan gerakan di mana lutut mendekati badan, lakukan secara bergantian kaki kiri maupun kaki kanan. Nah, sedangkan tangan memegang ujung kaki dan urutlah dari ujung kaki hingga batas betis, dan urut dari paha, lutut, kemudian lakukan gerakan ini 8-10 kali setiap hari. Yang ke-12, tidur telentang dengan kedua kaki terangkat ke atas, kemudian lengan diletakkan di bawah kepala, jepitlah bantal di antara kedua kaki, kemudian tekan sekuat-kuatnya, dan gerakan ini dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua pantat dari kasur, kemudian badan dilengkungkan, dan gerakan ini dilakukan selama 4-6 kali setiap hari. Yang ke-13, tidur telentang dengan kedua kaki terangkat ke atas, kemudian lengan diletakkan di samping kiri badan. Selanjutnya, angkat kaki kanan dan disilangkan di atas kaki kiri. Tekan yang kuat, kemudian tegangkan kaki dan kendorkan lagi secara perlahan-lahan dalam gerakan 4 detik. Lakukan gerakan ini 4-6 kali dalam setengah menit.